Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali walaupun hanya melalui media online. Dalam kesempatan ini Ibu dipercayakan untuk menyampaikan materi sosiologi. Sebelum melanjutkan materi kita pada hari ini, Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Aisyah, dan alamat email Ibu dapat dilihat pada bagian akhir nanti. Dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan materi tentang kelompok sosial. Ini ada pada bab 1. Adapun tujuan yang ingin kita dapatkan pada hari ini yaitu melalui pengamatan gambar dan membaca literatur tentang syarat-syarat dan ciri-ciri kelompok sosial, kalian dapat mendeskripsikan definisi dari kelompok sosial. Sebelum Ibu lanjutkan, kalian lihat dulu peta konsepnya. Ini secara keseluruhan untuk materi kelompok sosial. Ini ada definisi, ada syarat dan ciri, ada faktor pembentuk kelompok sosial, ada fungsi kelompok sosial. Berikutnya ada tipe-tipe kelompok sosial, terdiri dari kelompok sosial yang teratur, kelompok sosial yang tidak teratur. Sebelum mempelajari lebih lanjut, Ibu sarankan kalian untuk mencari materi terutama melalui Google dan pada buku-buku paket yang banyak dijual di pasar. Atau kalian dapat minjam dengan kakak-kakak kelas kalian. Seperti saya contohkan di sini ada beberapa buku sosiologi yang penerbitnya Irama Widya. Ada satu lagi sosiologi penerbitnya ESIS. Ada lagi sosiologi penerbitnya Grafindo, dan ada buku LKS. Nah, silahkan kalian cari penerbitnya, tidak masalah, beda-beda, yang penting kurikulum 2013. Selanjutnya Ibu ada menyampaikan materi yang pertama, yaitu definisi daripada kelompok sosial. Nah, untuk memahami apa yang dimaksud dengan kelompok sosial, mungkin kalian bisa mengamati dari beberapa gambar yang Ibu sajikan pada hari ini. Ya, Ibu harapkan melalui dari gambar-gambar ini dan membaca beberapa literatur, nanti kalian bisa menyimpulkan ya apa sih yang dimaksud dengan kelompok sosial. Kalian dapat mendefinisikan daripada kelompok sosial. Lanjutnya bagian kedua itu syarat-syarat kelompok sosial. Setiap kelompok harus sadar bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Satu syaratnya. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Mungkin kalian masih ingat ada materi interaksi sosial. Kemudian adanya faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor tersebut dapat berupa nasib yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain. Syarat berikutnya adalah berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Nah, untuk memahami misalnya apa itu struktur, apa itu kaidah, kalian bisa mencari di
buku-buku literatur yang lainnya. Nah, misalnya ini berstruktur, kalau kalian masuk di kelas itu ada namanya struktur kelas. Nah, itu ada susunan, ketua kelas, wakil, sekretaris, bendahara. Nah, itu ada jalinan antara satu dengan yang lainnya. Itu mungkin ya dari arti dari struktur sosial. Kemudian berikutnya ada bersistem dan berproses. Selanjutnya bagian C-nya ini ciri-ciri dari kelompok sosial. Satu, adanya motif-motif yang sama, adanya reaksi dan kecakapan yang berlainan, adanya struktur sosial yang jelas. Selanjutnya bagian D ini adalah faktor pembentuk kelompok sosial. Nah, terbentuknya kelompok sosial biasa dikarenakan karena adanya kedekatan, apa itu kedekatan geografi tempat tinggal, kedekatan geografi daerah asal, dan juga dapat karena adanya kesamaan kepentingan, kesamaan keturunan, kesamaan nasib. Berikutnya yang bagian E yaitu fungsi kelompok sosial. Nah, yang pertama ini fungsinya bagi individu. Itu sebagai sarana menjalin hubungan sosial. Kemudian sebagai problem solving. Kemudian sebagai sarana pendidikan. Ini fungsinya untuk individu. Kemudian bagi masyarakat. Ini sebagai pengawasan sosial atau biasa disebut kontrol sosial. Sebagai pembentuk nilai dan norma masyarakat. Dan sebagai pembentuk struktur sosial dalam masyarakat. Ini fungsi bagi masyarakat. Nah, untuk berikutnya Ibu minta kalian mengerjakan satu tugas ya, yaitu membuat satu definisi kelompok sosial. Ya, melalui tadi mengamati beberapa gambar ya, dan membahas mengkaji tentang ciri-ciri dan kelompok sosial ya. Ibu harapkan kalian bisa mendefinisikan kelompok sosial. Jawabannya Ibu tunggu ya sampai akhir pembelajaran hari ini melalui email Ibu Aisyah SMA 2 gmail.com. Nah, mungkin untuk hari ini pertemuan kita sampai di sini dulu. Ya, selamat belajar, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.